Semangat pagi. Semangat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tawalib. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di bawah lindungan dan rahmat Allah yang maha rahman, kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pendengar dan netizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang terhormat ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dengan HAP Kemenak yang ke-76, kita perkuat moderasi beragama dalam masa pandemi COVID-19. Para hadirin, pendengar dan netizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, moderasi agama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim, fanatik, tidak adil dan berlebih-lebihan dalam mengaktualisasikannya. Moderasi beragama bukan berarti kita memoderasi agama, tidak. Karena pada prinsipnya, pada agama telah ada moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukanlah dikatakan agama jika ia mengajarkan kerusakan. Bukanlah dikatakan agama jika ia mengajarkan kezaliman dan permusuhan. Agama tidak perlu dimoderasi. Namun, cara seseorang dalam beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi agar ia tidak menjadi seseorang yang fanatik, ekstrim, tidak adil dan berlebih-lebihan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Para hadirin, pendengar dan netizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata wasatan ialah perilaku adil yang dimiliki oleh umat Islam, tidak ekstrim dalam beragama dan tidak pula liberal dalam memahami dan mempraktikkannya. Para hadirin, para ulama kita telah sepakat bahwasanya karakter Islam adalah agama yang moderat, agama yang tidak boleh ekstrim dan tidak pula liberal yang membiarkan akal bekerja lepas dari kontrol hati. Para hadirin, pendengar dan netizen yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hampir genap 2 tahun pandemi COVID-19 telah menghantui kehidupan kita, memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kita. Sebut saja permasalahan, sebut saja apakah itu permasalahan ekonomi, permasalahan politik, sosial dan pendidikan. Bahkan juga telah merenggut
sikap humanis kita terhadap sama saudara kita sendiri. Masih segar dalam ingatan kita. Di akhir Maret di tahun 2020, untuk pertama kalinya COVID-19 hadir di negara yang kita cintai ini. Bermula dari satu kasus hingga menjadi banyak kasus. Bahkan seperti mata rantai yang tak pernah ada ujungnya. Ingatkah kita, wahai hadirin, ketika ada saudara kita yang terpapar, kemudian dinyatakan positif, tidak sedikit dari kita yang memperhatikannya. Tidak sedikit dari kita yang menjauhinya. Tidak sedikit dari kita yang membiarkannya begitu saja. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk menciptakan, untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman bagi alam semesta, termasuk di dalamnya manusia, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan warna kulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Para hadirin, pendengar dan netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita memerlukan adanya penguatan di dalam kebersamaan, solidaritas antar sesama masyarakat. Maka dari itu, dalam momentum memperingati Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-76 tahun ini, mari kita sama-sama belajar, memahami, serta mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, sehingga dapat terwujud kedamaian dan ketentraman di negara yang kita cintai ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deal.